Semua ini bermula dari terbunuhnya sang ibu tepat di hadapannya. Trauma masa kecil itu membuat dendamnya terus bertambah seiring waktu. Apalagi ketika pengadilan hanya memberikan hukuman selama 3 tahun untuk si pelaku. Jika memang hukum hanya berpihak kepada para pelaku, dia bertekad akan menghukum sendiri orang-orang jahat ini. Setelah dewasa, dia mencoba mencari pelaku pembunuhan ibunya. Ternyata, si pelaku tetap saja melakukan kejahatan yang sama. Akhirnya, dia pun menghajar si pelaku secara brutal. Setelah kejadian itu, dia baru sadar bahwa ternyata masih banyak di luaran sana pelaku-pelaku kejahatan yang hanya mendapatkan hukuman ringan, bahkan dibebaskan tanpa syarat. Mulai hari itu, dia bertekad akan menghukum para penjahat ini dengan caranya. Dan inilah Vigilante episode 1. Di hari itu, seorang anak bernama Kim Ji-young melihat ibunya yang dipukuli seorang preman tanpa alasan yang jelas sampai meninggal. Anehnya, pengadilan hanya memberikan hukuman selama 3 tahun ke pelaku, karena diduga si pelaku tidak berniat membunuh korban. Kim pun menyimpan dendam dan bertekad akan membalaskan semua ini suatu hari nanti. 12 tahun berlalu, si pelaku saat itu memukuli seorang sopir bis karena sudah melaporkannya ke polisi. Dari kejauhan, Kim terus memperhatikan si pelaku. Si pelaku lalu berhenti ketika tahu Kim mengikutinya. Si pelaku langsung menyerang Kim, tapi Kim berhasil menghindar dan menghajar si pelaku secara brutal. Kim lalu pulang, dia bisa bernafas lega karena dendamnya sudah terbalaskan. Kim sendiri merupakan seorang mahasiswa di Universitas Kepolisian, Profesor Lila yang mengajarkannya berbagai hal tentang hukum. Saat latihan tanding, Kim dan juga temannya yang bernama Sonwook sangat terlihat menonjol. Hal itu membuat si pelatih yakin bahwa dua orang ini bisa ditugaskan ke lapangan. Saat akhir pekan, Kim melihat berita tentang keputusan pengadilan yang membebaskan pelaku penyerangan, padahal korbannya saat ini mengalami luka serius dan harus dirawat selama 18 minggu di rumah sakit. Kim bertanya kembali, apa memang hukum sekarang separah ini? Malam itu juga, Kim bergerak mencari pelakunya. Saat itu, pelaku pergi ke rumah keluarga korban dan mengancamnya untuk segera pindah dari sana. Untungnya, Kim datang tepat waktu dan langsung menghajar mereka berdua. Kim juga membaca sebuah berita tentang seorang dokter bedah yang melakukan pelecehan ke para pasiennya. Hal itu terjadi ketika pasien-pasiennya ini sedang dibius. Bahkan, si dokter juga merekam aksinya tersebut. Lagi-lagi, si dokter hanya mendapatkan hukuman 6 bulan penjara. Bahkan izin prakteknya tidak dicabut. Dan di hari itu, si dokter ingin mengulangi aksinya kembali. Kim saat itu datang dan langsung menghajarnya. Si dokter lalu dibius dan tangannya dipatahkan. Kim meminta si dokter untuk berhenti dari pekerjaannya. Esok harinya, seorang reporter bernama Choi membawakan sebuah berita hangat ke atasannya. Berita tersebut tentang kasus penyerangan kepada para penjahat yang dibebaskan oleh putusan pengadilan yang konyol. 2 orang preman yang pernah menyerang seseorang sampai dia koma. Bahkan mereka juga punya riwayat membunuh. Dan seorang dokter yang sering melecehkan pasiennya. Keduanya diserang oleh orang misterius. Kesamaan dari kedua pelaku ini adalah mereka dibebaskan dan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Kasus mereka berdua ini viral di internet. Banyak juga orang yang mengecam mereka, bahkan sampai mempertanyakan putusan pengadilan. Nah, orang yang menghukum mereka ini disebut vigilante. Awalnya, si atasan menolak, tapi Choi yakin bahwa berita ini akan sangat meledak. Sementara di universitas, Sonwook cerita tentang berita seseorang yang disebut vigilante, yang menghukum para penjahat dengan caranya.
Saat istirahat makan siang, berita juga menyiarkan tentang si vigilante. Si pembawa acara meminta keterangan dari para korban terkait apa yang dilakukan si vigilante. Nah, mereka sangat berterima kasih. Mereka juga mulai percaya bahwa vigilante adalah penegak hukum baru dan pahlawan bagi mereka. Kim pun mulai berpikir bahwa apa yang dia lakukan ternyata benar. Sementara di kantor penyiaran, ternyata benar apa yang dikatakan Choi, bahwa berita tentang vigilante ini jadi sangat meledak. Nah, dia punya informasi baru bahwa ternyata si vigilante hanya melakukan aksinya di saat akhir pekan. Dan dia yakin minggu ini pasti vigilante akan beraksi kembali. Di waktu yang sama, Profesor Lee meminta Kim dan juga Son Wook untuk mengkategorikan kasus yang baru saja dia dapatkan dari Badan Kepolisian Nasional ke server kampus. Nah, di sini Kim membaca tentang kasus seseorang yang mabuk dan mengakibatkan satu pria tewas dan anaknya yang sedang kritis. Tapi si pelaku tidak dihukum. Kim berniat menghukumnya, tapi ternyata si pelaku terlihat menyesal dan terus meminta maaf ke keluarga korban. Jadi Kim mengurungkan niatnya. Di sisi lain, atasnya Choi kebingungan karena minggu ini si vigilante tidak beraksi. Dia juga mendesak Choi untuk berpikir bagaimana melanjutkan acaranya. Choi pun punya sebuah ide. Dia akan mengungkap suatu kasus ke publik. Kasus yang selama ini ditutup-tutupi oleh media, yaitu tentang penyerangan serta pelecehan anak di taman bermain. Kasus ini sangat viral di tahun 2015, tapi sampai saat ini polisi tidak mempublis pelakunya karena hak asasi manusia. Bahkan pelakunya baru saja bebas. Berita lalu disiarkan tentang Jong, pelaku dari kasus ini. Yang lebih mirisnya lagi, polisi hanya mempublis korbannya. Bahkan si korban sampai trauma dan mengganti identitasnya. Sementara si pelakunya disembunyikan selama ini dan hanya mendapatkan hukuman selama 7 tahun. Kim saat itu melihat beritanya dan merasa terpanggil. Esok harinya terjadi demo di depan rumahnya Jong dan kasus ini kembali terangkat ke publik. Dari kejauhan, Choi juga melihat demo tersebut. Dengan umpan ini, Choi yakin bahwa vigilante pasti akan beraksi. Nah, si atasan agak sedikit takut dengan semua demo dan kecaman terhadap Jong. Bagaimana jika ada orang yang membunuhnya terlebih dahulu sebelum vigilante menghukumnya? Choi sudah punya ide lain. Dia tinggal bilang bahwa itu juga perbuatan vigilante. Sementara itu, Kim mencoba memeriksa server kampus dan mencari informasi terkait kasus ini. Tiba-tiba, Profesor Lee datang dan Kim beralasan bahwa dia sedang menyelesaikan tugas yang diberikan Profesor Lee waktu itu. Untungnya, Profesor Lee ini percaya. Malam harinya, Choi masih mengawasi Jong dari kejauhan. Di malam itu, Jong tiba-tiba keluar. Dia pergi menaiki pick up-nya. Choi langsung mengikuti Jong dari kejauhan. Ternyata, Jong sedang menuju ke pelabuhan Incheon. Jong terlihat masuk ke pelabuhan. Nah, disinilah Choi mulai kehilangan jejaknya. Esok harinya, polisi pergi ke rumahnya Jong karena sinyal di gelang kakinya Jong tiba-tiba terputus di pelabuhan Incheon. Nah, di sana polisi juga menemukan paspor palsu milik Jong. Diduga dia kabur ke Cina karena banyak yang sudah mengetahui identitasnya di Korea. Tim pun dibagi menjadi 2. Yang satu pergi ke pelabuhan Incheon, sementara satunya menjaga si korban. Di luar, orang-orang mulai menyalahkan kepolisian karena kaburnya Jong ini. Polisi bergerak cepat. Mereka langsung menyisir pelabuhan Incheon. Choi juga terlihat di sana. Dia jadi khawatir polisi bisa menangkap Jong duluan. Karena umpan ini sebenarnya dia peruntukan untuk vigilante agar dia keluar dan menghukum para penjahat ini. Sementara Kim membaca berita tentang kaburnya Jong ini. Selesai kuliah, dia langsung pergi ke Incheon. Di pelabuhan Incheon sendiri,
polisi masih belum menemukan keberadaan Jong. Padahal semua kapal yang berangkat di pagi itu sudah mereka periksa. Dan karena di malam itu akan banyak sekali kapal yang akan pergi, kapten polisi meminta bantuan tim yang menjaga si korban. Nah, ketika salah satu polisi ini akan pergi, dia agak sedikit curiga dengan pengantar makanan yang baru saja lewat. Tapi ketika helmnya dibuka, ternyata itu bukanlah Jong. Sementara Choi masih berusaha mencari di mana kira-kira Jong ini kabur. Sampai dia sadar bahwa rumah korban dengan pelabuhan Incheon ini tidak terlalu jauh. Dia bersama timnya langsung pergi ke sana. Polisi saat itu melihat dan sadar bahwa yang baru saja pergi adalah para reporter yang pertama kali meliput kasus ini. Jadi para polisi ini membuntuti mereka. Di waktu yang sama, si pengantar makanan tadi diserang seseorang. Lalu, si pengantar makanan ini berusaha menyerang satu orang polisi yang berjaga. Si polisi mencoba melawan, tapi dia berkali-kali ditikam. Helmnya pun terlepas. Ternyata, si pengantar makanan ini adalah Jong. Jong lalu menyiramkan suatu cairan ke muka polisi. Karena mendengar suara gaduh di luar, si korban pun mencoba mengeceknya. Tapi hal itu malah membuat Jong lebih mudah untuk menangkapnya. Si korban berusaha kabur, tapi Jong berhasil menghentikannya. Jong terlihat sangat marah karena kini hidupnya hancur. Jadi dia ingin membunuh si korban. Untungnya Kim datang tepat waktu dan langsung menghajar Jong. Jong melawan dan merebut pisaunya kembali. Tapi Kim bergerak cepat dengan langsung mematahkan tangannya. Jong dihajar tanpa ampun sampai dia sekarat. Kim mengampuni nyawa Jong asalkan dia mau menulis surat permohonan maaf. Beberapa saat kemudian, Choi sampai di TKP. Dia saat itu hampir saja menabrak Kim. Saat sampai di TKP, ternyata polisi dan juga ambulans sudah ada di sana. Choi tetap berusaha masuk ke dalam. Choi saat itu tersenyum gembira. Ternyata di hadapannya ada Jong yang terkapar tidak sadarkan diri dan tulisan di tembok dengan darahnya. Dia yakin vigilante lah yang sudah melakukan semua ini. Berita lalu menyiarkan tentang terbunuhnya Jong. Sebelumnya, Jong mencoba mengecoh polisi dengan pura-pura kabur melalui pelabuhan Incheon. Tapi ternyata dia malah berusaha menyerang korban. Saat ini, seorang kurir dan satu polisi masih dirawat karena ditikam oleh Jong. Polisi masih mencari siapa pelaku yang membunuh Jong. Semua CCTV di dekat TKP sudah diperiksa, tapi tidak ditemukan bukti apapun karena semua CCTV sudah dimatikan. Satu-satunya petunjuk hanya tulisan di dinding yang berarti jaring surga. Jaring surga sendiri merupakan pepatah kuno Korea yang berarti bahwa orang jahat suatu saat akan tertangkap dan dihukum di neraka. Dengan tulisan tersebut, artinya memang vigilante ini tidak menutupi aksi membunuhnya. Sepertinya dia sengaja agar semua orang tahu aksinya ini. Tiba-tiba siaran berita menyiarkan tentang tulisan yang ditinggalkan vigilante. Kepala polisi sangat marah. Bisa-bisanya hal ini bocor ke publik. Jika dibiarkan, maka citra polisi akan turun. Kepala polisi memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari siapa vigilante ini. Sementara di universitas, Profesor Lee meminta Kim dan juga Sonwook untuk terus melanjutkan tugasnya. Profesor Lee akan pergi ke Seoul karena diminta membantu penyelidikan kasus pembunuhannya Jong. Siang harinya, Profesor Lee sampai di TKP. Satu-satunya saksi yaitu korban tidak mau memberikan keterangan apapun terkait siapa pembunuhnya. Tiba-tiba, seorang murid datang dan marah-marah karena polisi mencoba menyelidiki si vigilante. Si murid itu bersikeras bahwa vigilante melakukannya karena ingin menyelamatkan korban. Murid itu pun diminta untuk pergi. Profesor Lee pun mengerti bahwa sekarang opini publik tentang kepolisian sedang buruk.
Sementara itu, di kantor penyiaran Repo, atasannya Choi sangat marah. Meskipun berita ini meledak, tapi tidak sedikit yang mengkritik mereka. Kantor penyiaran Repo dianggap membuat seorang penjahat terlihat seperti pahlawan. Choi bersikeras bahwa apa yang dia lakukan ini benar. Dia beralasan bahwa bagus tidaknya sebuah media ditentukan oleh rating dan juga jumlah penonton. Jadi dia tidak peduli mau itu kritikan ataupun pujian. Tujuannya hanyalah rating dari acaranya ini meledak. Mumpung rating Repo masih di puncak-puncaknya, dia akan melanjutkan semua ini. Dia juga sudah mempersiapkan umpan yang lain untuk Vigilante. Ketiganya pun disiarkan oleh Repo. Salah satu dari mereka bernama So. So sendiri pernah membobol masuk ke rumah mantan bosnya, lalu membunuh anak serta istrinya. Teman-temannya Kim bilang bahwa sepertinya pihak Repo sengaja mengekspos ini semua untuk memancing Vigilante. Kim masih penasaran akan So. Jadi di malam itu, dia mencoba mengakses data server kampusnya, mencoba mencari kembali kasusnya So. Ternyata benar, saat remaja, So membunuh anak dan istri mantan bosnya. Tapi karena usianya dan dipengaruhi minuman, pihak kejaksaan hanya memberikannya hukuman percobaan. Dan yang lebih membuat Kim kesal, setelah membunuh, di malam itu So berpesta di sebuah klub dengan teman-temannya. Saat akhir pekan, Sonwook dan temannya mengajak Kim untuk pergi ke sebuah klub. Anehnya, Kim menerima tawaran tersebut. Ternyata dia sengaja pergi ke sana untuk mengawasi So. Seorang wanita mendekati Kim dan mengajaknya untuk berpesta. Kesempatan itu digunakan oleh Kim untuk lebih mendekat ke So. Nah, di sini Kim mendengar bahwa ternyata So punya orang dalam, makanya dia bisa dibebaskan bahkan setelah membunuh seseorang. Nah, wanita yang mengajak Kim tadi mulai curiga karena dari tadi Kim terus memperhatikan So. Si wanita seakan paham bahwa Kim terus memperhatikan So karena ingin membeli narkoboy darinya. Si wanita memasukkan narkoboy itu ke mulutnya dan mulai mencium Kim. Beberapa saat kemudian, Kim seakan melayang dan tidak bisa mengontrol dirinya. Saat dia sadar, dia sudah berada di rumahnya. Kim langsung kembali ke asrama. Dia mencoba mencari pengedaran obat di klub tersebut. Nah, ternyata memang benar pengedaran di sana dikelola sebuah kelompok dan So adalah pengedarnya. Malam itu, So sedang dibuntuti. Dia sedang menemui atasannya untuk bertransaksi. Semua hasil penjualannya dia simpan di sebuah rumah kosong dekat dermaga. Kim sepertinya merencanakan sesuatu. Dia membuka website BNN daerah Busan. Sementara itu, penyiaran Repo dibuat bingung karena selama 3 minggu ini tidak ada pergerakan sama sekali dari Vigilante. Choi tetap berpikir positif. Mungkin karena Vigilante saat ini sedang diburu polisi. Dia tidak mau gegabah. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Di tempat berbeda, So yang baru saja keluar mendapatkan catatan di mobilnya yang memintanya untuk segera menyerahkan diri. Panik, So menelpon rekannya dan memintanya untuk menyelidiki nomor yang ada di catatan tersebut. Ternyata itu adalah nomor dari BNN daerah Busan. So lalu pergi menemui atasannya untuk bertransaksi kembali. Saat di klub, So melihat beberapa polisi yang datang. So langsung pergi menuju ke rumah persembunyiannya. Tapi dia merasa aneh karena pintu rumahnya sudah terbuka. Kim lalu memanggilnya dan menunjukkan uang-uang milik So yang akan dia bakar. So berlari mencegahnya, tapi dia langsung dihantam oleh Kim. So mengancam bahwa seseorang yang disebut Jung-sik tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Kim pun membakar semuanya. Dia menghajar So sampai tidak berdaya. Lehernya So diikat menggunakan rantai. Dia lalu diseret dan diikat ke besi. Kim menunjukkan video 2 orang anak yang pernah dibunuh oleh So dan memintanya untuk meminta maaf ke mereka. Setelahnya,
So dihajar kembali. Esok harinya, polisi menemukan jasadnya So. HP milik So juga ditemukan. Tapi mereka masih kebingungan kenapa So membuka Instagram korbannya sebelum dia tewas. Konferensi pers lalu dilakukan. Kepala polisi berjanji akan secepatnya menangkap vigilante. Dia akan membentuk tim penyelidikan khusus untuk menemukan siapa pelakunya. Pro kontra pun terjadi. Para anak muda menganggap apa yang dilakukan vigilante ini benar, karena mereka sangat kecewa dengan hukum yang sekarang. Sementara para orang tua menganggap vigilante tidak ada bedanya dengan penjahat. Dia bisa menghukum dan membunuh orang sesukanya. Sementara di kantor penyiaran Repo, mereka merayakan rating penyiarannya yang terus meroket. Tapi Choi di sini malah marah. Mereka belum menemukan berita tentang tewasnya So, tapi bisa-bisanya mereka malah merayakannya. Anak buahnya bilang bahwa polisi membatasi akses para wartawan untuk meliput. Mereka juga tidak mau memberikan keterangan apapun tentang kejadian ini. Choi semakin marah. Dia sudah susah-susah mengatur umpan untuk vigilante, tapi malah tidak mendapatkan berita apapun. Sementara di kantor polisi, kasusnya vigilante akan diambil alih oleh Kapten Joe yang dikirim oleh pusat. Mereka semua terkejut karena rumornya Kapten Joe ini seorang monster. Kapten Joe saat itu menemui rekannya So dan meminta keterangannya, tapi rekannya ini menolak. Kapten Joe lalu membengkokkan koin di depan matanya dan memintanya untuk menurut. Rekannya So ini dibawa ke rooftop. Dia mencoba melawan, tapi Kapten Joe langsung mematahkan tangannya. Kapten Joe juga melemparnya dan mengancam akan melepaskannya jika dia tidak juga memberikan keterangan terkait tewasnya So. Rekannya lalu cerita bahwa di malam itu So tiba-tiba menelponnya dan memberikannya sebuah nomor. Tapi setelah diselidiki, ternyata itu adalah nomor telepon dari BNN Busan. Setelah itu, dia tidak tahu apa-apa lagi. Jadi jika dia ingin mencari petunjuk, mungkin bisa dimulai dari klub milik So. Tiba-tiba, kepala polisi menelpon Kapten Joe. Dia berjanji akan secepatnya menangkap vigilante dan membuat citra kepolisian membaik kembali. Dan film pun bersambung. Nah itu tadi alur cerita film Vigilante episode 1 dan 2. Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan ketika aku upload episode selanjutnya. Like jika kalian suka, dislike juga gak apa-apa. Dan Daejum.